terjadi kepada Adinda Hajah Irma Nur Salama ini, Nasution ini akan ada sama kita, betul? Akan terjadi sama kita. Hidup kita ini sementara. Hidup di dunia sementara. Karena hidup di dunia sementara, maka setiap hari kita dikejar-kejar kesementaraan. Sementara sehat, sementara sakit. Sementara punya duit, sementara tidak punya duit. Sementara sehat, sementara kuat, sementara muda, sementara tua. Karena memang takdirnya hidup sementara. Jadi apa yang terjadi kepada Hajah Irma ini akan terjadi sama kita, pasti. Kaya belum pasti, miskin belum pasti, tapi mati pasti. Yang pasti pertanyaannya, udah siapkah kita mati? Ini mulai bingung gitu. Ya. Jangan nengok ke kiri ke kanan. Karena kalau kita lihat mati kan, kalau tradisinya kan yang tua dulu, betul nggak? Ini. Ya. Kalau mati itu bukan karena tua, mati bukan karena muda, mati bukan karena sehat, mati bukan karena sakit, mati bukan karena penyakit, tapi mati karena ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Betul Bang Edi kan? Datang malaikat maut sama Pak RT. Kata Pak RT, jangan wakil dulu, nggak bisa, karena memang dia udah takdirnya. Atau ansipnya dulu mana-mana, nggak bisa, karena memang udah ditentukan oleh Allah. Makanya, idza jaa ajaluhum ditafsirkan oleh para ulama ketika saya masih di pesantren Mustofawi yang Purba Baru, Tapanuli Selatan. Ya. Yang dibilang ajal, tafsir ajal, maksud ajal itu terbagi 4. Catat nih. Ya. Ajal terbagi 4. Yang pertama, waktu mati. Waktu mati ini hanya Allah yang tahu. Allah tidak berikan rahasia kematian kepada manusia, karena waktu mati hanya Allah yang tahu. Hari apa, jam berapa, hanya Allah yang tahu. Ya. Ini tidak supir jenazah yang kemarin. Ya. Terakhir kita nganter jenazah Wak Ramlan, ya, kita kasih nasihat yang lembut-lembut. Setelah mati aja. Jawabannya taktis. Dan memang Allah buktikan gitu. Ngobrol. Itulah waktu dia mati. Jadi waktu mati hanya Allah yang tahu. Jadi ajal itu salah satunya waktu mati. Yang kedua, sebab mati. Ini. Sebab mati itu hanya Allah yang tahu. Bisa kecelakaan, bisa penyakit, apa lagi? Sebab mati itu hanya Allah yang tahu. Allah tidak berikan rahasia mati kepada manusia, karena sebab mati itu hanya Allah. Makanya kita nggak boleh takabur. Kadang-kadang melihat orang udah napasnya, betul nggak? Apa yang bilang? Pengen besok tahlilan gitu. Pak, ini ada namanya Pak Naim di belakang. Pak Naim, ya, bukti hidup. Itu tahun 80-an, kalau dia sholat di musola, kan Pak Naim dari muda penyakitan, bapaknya si Roni itu. Itu kalau dia ke musola dulu tuh, Masya Allah. Itu RT saya, RT Nasution, apa dibilang? Besok kita tahlilan. Itu RT Nasution. Ya, karena memang dari muda penyakitan Bang ini. Pak, apa nih Pak? Apa? Pak Naim. Masya Allah. Begitu macam penyakit, darah tinggi, darah rendah, pokoknya dia kumpulan penyakit deh. Sampai sekarang masih hidup. Tapi semua orang di RT itu sudah pada mati. Termasuk ayah saya, Nasution, semua sudah pada mati. Masuk Bang Haji, semua sudah pada mati. Padahal yang penyakitan Pak Naim. Ini masih ada di mana ini sekarang? Masih sakit juga. Betul nggak? Tapi belum mati. Artinya apa? Penyakit itu tidak jadi sebab mati. Makanya kenapa hari ini orang banyak murtad gara-gara corona? Karena ada itikat corona itu membunuh. Corona bikin sebab mati, gitu? Padahal enggak, sebab mati hanya Allah. Makanya betul Hamengkubuwono ke-9, Gubernur Jogja
Lihat dalam sebuah headline dia bilang, hai pemerintah pusat, jangan takut-takuti rakyat. Corona itu ada, tapi 97% sembuh. Betul? Dia sama dengan pilek, dia sama dengan batuk. Hanya Eropa mengatakan kenapa ini Corona ini begitu hebat. Sebenarnya yang bikin hebat itu beritanya. Ketakutan-ketakutan diberitakan oleh media massa membuat tubuh kita imun lemah. Betul nggak? Lemah. Daya tahan hilang. Pikiran kita terkonsentrasi kepada penyakit. Padahal saudara, 90% penyakit itu dari pikiran. Betul nggak? 90% penyakit pikiran. Ente nggak percaya? Cek orang gila, kenapa nggak sakit? Makan tempat sampah, kadang-kadang gelantungnya, tidur beratapkan langit, nggak pakai baju, betul nggak? Kaki digigit tikus, kenapa dia sehat? Karena pikirannya nggak bekerja. Itu corona ini pikiran, saudara, betul nggak? Makanya kata Bingko Bono 97% sembuh. Yang mati itu karena psikologisnya membuat imun lemah, betul nggak? Mana pakai masker, akhirnya apa? Zat asam aram diisuk balik lagi. Kayak Pak Joko, hari pertama masuk rumah sakit Islam ditolak karena penuh. Berangkat ke rumah sakit Halim, masuk dicek, alhamdulillah negatif. Besoknya positif, besoknya mati. Kenapa sudah? Bukan karena corona, rasa takut. Nah, ketakutan ini berbahaya sudah. Kita hanya takut kepada Allah. La ilaha illallah. Makanya mungkin bang, kami dari ke-13 di RW ini RT paling bandel gini bang. Sejak corona sampai sekarang sholat rapat-rapat, tahajud berjemaah, tarawih berjemaah, jumatan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang kena corona. Malah masjid-masjid yang jaga tuh pengurusnya pada mati. Udah. Kenapa? Karena kita yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih Pak, sedih. Di Eropa sekarang udah dilarang pakai masker karena penyebab terganggunya paru Pak, pernapasan. Di Eropa dilarang sekarang. Di Eropa. Maka kawan-kawan, corona itu ada. Boleh pakai masker? Boleh. Untuk menjaga boleh Pak. Yang nggak boleh ketika sholat pakai masker. Karena ini semua ini penutup ini ada alat sujud. Habis sholat pasang lagi boleh nggak? Ini Pak, kadang-kadang saya ngajinya gimana gitu. Orang ditutup pakai serban aja nggak boleh ketika sholat. Ketika sholat. Nah ini sekarang saya nyampaikan di waktu sholat masker di habis sholat salam pasang. Jadi corona itu bukan penyebab mati. Penyebab mati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ayat keberapa? Tadi apa tadi yang bilang ajal? Waktu mati. Dua, sebab mati. Ketiga, tempat mati. Yang tahu di mana kita mati hanya Allah, betul? Apakah kita mati di Jawa, mati di Jakarta, mati? Nggak tahu. Tempat mati hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu loh mati di mana kita ini, betul nggak? Bisa saja warga RW RT 10 tiba-tiba meninggal di RT 13, betul nggak? Bisa jadi. Tempat mati hanya Allah yang tahu. Yang kedua, di mana kita dikuburkan, itu semua ajal, Pak. Karena kuburan manusia itu 3, air, perut binatang, sama tanah. Ini ajal semua. Jadi ajal itu terbagi 4. 1, waktu mati. 2, sebab mati. Hanya Allah yang tahu. Jadi nggak boleh ada sekali hati kita nih ada perasaan bahwa corona itu membunuh. Yang tahu mati hanya Allah. Yang kedua, ketiga tadi? Tempat. Yang ketiga apa? Tempat kita mati. Terus di mana kita dikubur? Inilah yang bilang ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Jadi 4 ini yang bilang ajal hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita semua mati dengan ajal yang baik. Amin. Yang husnul khatimah. Kayak hari ini kalau Anda belajar hadis, ciri-ciri kematian orang baik kelihatan. Karena apa? Udara sejuk. Dibilang panas enggak, dingin enggak, sejuk. Betul enggak? Di kuburan juga ada. Itu tanda-tanda mati husnul khatimah. Yang kedua, di samping ibunda. Masya Allah. Barokah enggak? Barokah enggak? Barokah. Jadi kita bilang saya rasa menganggap ini beliau almarhum orang baik.
Nashhadu khair. Insyaallah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini punya manfaat. Amin. Mari kita lanjutkan dengan tawassul doa kepada almarhum, almarhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi daripada pembacaan kita malam ini. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Habibina wa syafiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il musyrikina wa ila ruhi jami'il musyrikina khususan Syekh Mustafa Hussein Syekh Abdul Ahad Mansuri wa Muridi wa li kafatil awliya wal ulama al-amilin wa syuhada'i wa salihin wal anbiya wal mursalin wa li walidina wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li habibina wa li hajatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan al-haji Ilma Nur Salamah Nasution binti Haji Tamrin Nasution أن تقصها بالرحمة ويجعل قبرها من ردة من الجنة بمرقة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.